Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan isim-isim yang dirofa. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mubtada dan sekaligus khobarnya. Maka sekarang kita akan membahas isim kana dan saudarinya yang memiliki isim dan juga khobar. Kana dan saudarinya ini merupakan nawasih yang merusak susunan atau hubungan antara mubtada dan khobar karena memang dia fungsinya masuk ke sana, ke jumlah jumlah ismiyah susunan mubtada khobar kana dan saudarinya. Baik, tak lupa salawat riring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di sini. Ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudarinya. Tadakhulu kana wa akhwatuha. Kana dan saudarinya itu tadakhulu masuk alal mubtada'i wal khobar kepada mubtada dan juga khobar. Dan fungsi ketika si kana dan saudarinya ini masuk ke mubtada khobar, maka dia merofak mubtada. Marfa mubtada wa yusamma ismaha. Kemudian berubah kategori mubtada ini ya atau nama dari mubtada ini berubah menjadi isim. Isim untuk siapa? Isimnya si kana dan saudarinya. Karena dia tidak lagi rofa dengan maknawi, amil maknawi tidak, tapi dia sudah rofa dengan amil lafzi yaitu kana yang mendahului si mubtada sehingga mubtada menjadi isimnya. Watan sibul khobar dan inilah letak nawasih perbedaannya dari yang semula khobar itu rofa, kemudian khobarnya menjadi nasab, wa yusama khobaroha dan dinamakan khobarnya, bukan khobar untuk si mubtada itu lagi, tapi khobar untuk si kana dan saudarinya. Akhwatu kana hiya, nah di antara saudara-saudara atau saudari-saudarinya kana itu di antaranya adalah asbaha, adha, zalla, amsa, bata, soro, laisa. Kemudian ada mazala, mabariha, manfaqqa, mafati'a, madama. Kana dan saudarinya, kana wa akhwatuha min haitsul amalu salah satu aqsamin. Ketika kita tinjau saudari-saudari kana yang tadi kita baca itu mulai dari asbaha sampai madama, dari sisi amalan maka dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ma ya'malu bila syartin, ada yang beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat, amalannya seperti amalan yang tadi, yaitu apa? Merofa isim, merofa mubtada, kemudian jadi isimnya, dan menasab khobar, kemudian menjadi khobarnya. Nah, wahia kana, dari kana, asbaha, adha, zola, so, soro. Nah, ya. Kemudian, laisa. Laisa juga sama. Yang dimana dia beramal merofa isim manasab khobar itu atau merofa mubtada menjadi isimnya dia tanpa syarat langsung aja masuk ke jumlah ismnya, masuklah ke sini kana Allahu ghafuran. Allahu ismul jalalah Allah atau lafzul jalalah Allah menjadi apa? Ismu kana, isimnya kana. Sedangkan ghafuran nasab di sana menjadi khobarnya kana. Kalau kana tidak ada, maka menjadi mubtada khobar biasa. Allahu ghafu, Allahu ghafurun. Kalau ditanya kenapa sih harus dimasukkan kana di antara fungsi kana ini juga untuk menguatkan dan menegaskan ya dan mendawamkan kana Allahu ghafuran. Nah, itu adalah Allah ghafuran. Dialah Allah yang maha pengampun. Berikutnya yang kedua adalah mata malu amalakana bisyarti. Nah, yang dia itu beramal dengan amalannya kana, yaitu apa? Merofa isim menasab khobar ya, tarfaul isma wa tansibul khobar, tapi bisyartin dengan adanya syarat,
Yang syaratnya itu adalah ayyataqaddama nafyun. Harus didahului dengan penafian. Au shibahu nafyin. Atau yang menyerupai penafian. Nah, yang menyerupai penafian itu apa? Ya. Yang menyerupai penafian itu adalah nahyun au du'aun au istifhamun. Nah, ya. Wahya. Nah, dan ini adalah zala ma bariha man fakama fatiha. Makanya dia didahului dengan ma. Ma di situ adalah ma nafi. Kalau ditanya maknanya apa sih kalau mazala, mabariha, manfaka, dan mafati'a, itu maknanya adalah istimror, keberlanjutan, terus-menerus. Atau bisa juga kita artikan dia masih. Bahasa Inggrisnya still. Mazala al-jawu, nah, mahbuban. La zala khairuka wafiran. Ya, artinya senantiasa. Dan dia berlaku untuk bentuk fiil madi semuanya ya. Fiil madi dan fiil mudhore intinya seluruh tasrifannya. Maka dia masih bisa beramal dengan amalannya. Amalan kana itu tadi. Zala ya zalu mudhoreknya ya. Bariha ya berahu infaka yanfaku. Nah, nah kalau mudhore maka menggunakan la bisa. La yaza la yazalu. Nah, la yazalu. La zala pun juga boleh. Atau la yazalu khairuka wafiron. Nah, ya. Kebaikanmu senantiasa wafiron ya. Penuh begitu. Wafir. Dan bisa juga kalau isimnya itu adalah domir. Seperti zala. Jadinya apa? Zil, ziltu. Mazil, tu. Saya masih. Tinggal datangkan khobarnya. Saya masih maziltu toliban. Saya masih seorang siswa. Laisa bimudarrisin. Bukanlah seorang guru. Begitu. Yang ketiga, ma ya'malu bisyartin. Atau bisyarti taqaddumi ma al-masdariyah. Ma ya'malu bisyarti taqaddumi ma al-masdariyah az-zarfiyah. Yang ketiga, inilah yang terakhir, adalah yang beramal tapi dengan syarat didahului dengan ma masdariyah. Bukan manafiyah, ma masdariyah. Masdariyah az-zarfiyah, yaitu dama. Jadi kalau kita lihat di atas tadi ada madama yang terakhir. Nah, ini madama itu ma-nya bukan manafiyah seperti halnya mazala, mabariha, manfaka, mafatiah, bukan. Tapi ma-nya di situ adalah ma masdariyah dzarfiyah. Ya. Wa huwa dama, contoh ya la asiru madama at-tariqu ya muzdahiman. Saya nggak akan berjalan. Madama itu artinya apa? Selama. Ya bimakna dawam. Nah, jadi ma masdariyah ini dia ditakwil jadinya apa? Dawam. Sedangkan zorfiyah itu zorofnya adalah muddah. Jadi muddata dawami. Nah, artinya begitu maknanya. La asiru muddata dawami selama at-tariq musdahim. Jalan itu masih musdahim. Musdahim itu artinya apa? Rame, macet. Rame, macet, ya, crowded, ya, berdesak-desakan, gitu. Baik, barakallahu fiik. Tanqasimu hadhihi al-af'alu min haitsu at-tasarrufu ila salasati aqsamin. Fiil ini, nah kana dan saudarinya fiil ya. Beda dengan ina dan saudarinya. Kalau ina dan saudarinya semuanya huruf. Kalau ini kana dan saudarinya fiil. Nah, fiil ini ketika kita lihat dari sisi tasarruf perubahannya, tasrifannya, karena dia kan fiil, terbagi menjadi tiga, ila salah satu aksam. Kalau tadi pembagian tiganya berdasarkan amalan, gitu. Ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat, ya gitu. Dan yang dengan syarat pun juga ada dua, ya. Baik. Nah, ini sekarang.
dari tasarruf. Ma yatasarrif, ya, tasarrufan kamilan. Ada yang dia itu bertasrif, berubah, bertransformasi dengan tasarrufan kamilan, yaitu perubahan yang sempurna. Berarti tasrifnya full, teman-teman. Kamilan, full, tam. Wahwa sab'atu af'alin. Nah, ya. Karena asbaha, adha, zalla, amsa, bata, ya, sorof. Ah, maaf, bukan tam ya, tapi intinya full aja. Dia memang tidak terlalu full, tapi intinya lebih banyak. Tidak full seperti fiil-fiil lainnya, tapi pada intinya karena sampai soro ini dia lebih banyak tasrifannya ketimbang zala dan laisa gitu. Ah, laisa apalagi? Laisa itu nanti yang ketiga tuh. Ah, nah, ya, dan dama. Nah, ini contohnya karena yakunu kun. Karena yakunu kun. Nah, ma yatasarrafu tasarrufan naqisan. Nah, ada yang naqis, nah, ada yang naqis, kurang ya. Fala ya'ti minha illa al-mudhari'. Nah, ya. Dan tidaklah datang darinya kecuali mudhari'. Wa ya'malu amal al-madi dan beramal amalan madi. Ya. Dia ada fiil madinya, ada fiil mudhari'nya. Nah, yaitu apa? Zala, barihan, faka, fatia itu bentuk fiil madi. Nah, ya, bentuk mudhari'nya bisa zala ya zalu, bariha ya brahu, infaka yanfaku. Ya, ini contohnya. Mazala. Kalau di fiil madi menggunakan nafiyah ma, kalau fiil mudhari' maka menggunakan nafiyah la. Walaupun di madi pun juga boleh menggunakan nafiyah la, tapi yang masyhur galiban kebanyakannya adalah pakai la ya zalu ya, untuk mudhari'. Kalau untuk madi pakainya ma nafiyah mazala. Yang ketiga adalah ma la yatasarrafu aslan. Nah, ini yang dia tidak ditasrif, nggak ada tasrifannya, ya. Wa huwa fi'lani dan dia ada tiga, dan dia ada dua fi'il, laisa ittifaqan. Nah, dama alal asah. Ittifaq kesepakatan para ulama, dama alal asah berarti di atas pendapat yang terpilih. Gitu. Anwa'u khabari kana wa akhwatiha. Sekarang kita masuk jenis khabar kana dan saudarinya. Kita masih ada waktu teman-teman ya. Yang pertama adalah mufrad. Wa huwa ma laisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Perhatikan definisi mufrad di sini. Ya, mufrad pada pembahasan khobar juga seperti pertemuan yang lalu. Yaitu dia bukan jumlah, bukan syibuhul jumlah. Itulah yang termasuk khobar mufrad. Wa yushtaratu fihi an yutabiqa al-isma. Dan disyaratkan padanya, pada khobar mufrad ini, ya, an yutabiqa al-isma. Dia harus sama dengan si mubtada, isim sebelumnya, finau wal adad, dalam jenis muzakkar muannasnya dan al adad, jumlahnya, baik mufrad, musanna atau jamak. Mufrad yang dalam jumlah itu berarti hitungan. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mana yang menjadi syahid kita? Kana mizajuha ka kafura. Nah, nah, kana mizajuha kafura. Mana isimnya kana? Mizajuha. Hmm? Mizajuha. Mizajuha. Mizaju, mizajuha. Nah, ya, itu isimnya. Khobarnya mana? Khobar kananya mana? Kafura. Kafuro. Dia mufrad ya, khobar mufrad karena kafuro bukan jumlah. Begitu. Kan jumlah, bukan cibul jumlah. Cibul jumlah itu kan jar majrur atau dzaraf. Nah, kafuro ini dia ikut kepada mizaju dari segi naunya, yakni mudzakkar. Dari segi adatnya pun juga ikut, yaitu mufrad. Kita masuk ke jumlah.
Ya, khobar ghairu mufrad nih. Jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Wa ishtaratu fi hadhil jumlati an tattasila bidomirin, harus dia bersambung dengan domir ya'udu ala al-ismi. Nah, ya kembali kepada si isim. Isim siapa? Si mubtada. Wa yutabiquhu naw'an wa adadan. Nah, si domir tersebut harus sama dengan si mubtada dari segi jenis dan adatnya, jumlah atau bilangannya. Nahu, contoh pakai mazalah sekarang. Mazala as-sahabatu, ya, siratuhum, kau hayyatun. Nah, ya. Sahabat terus menerus, siratuhum, perjalanan mereka itu hayyatun. Apa artinya hayyatun? Hidup. Hidup, Pak. Hmm? Hidup. Ular. Nah, kalau kayak gini tulisannya hayyatun itu eh, ular. Ya, oke, kita lihat contoh berikutnya. Amsa al musalluna yukimuna al-laila. Nah, ini senantiasa orang-orang yang sholat itu menegakkan malamnya. Amsa, ya. Jadi amsa ini dia bisa bermakna zorof ke arah waktu sore atau dia bermakna kana. Bisa bermakna ka, bermakna kana. Adalah orang-orang yang sholat menegakkan malam, waktu malamnya. Coba yang mazalah. Siapa yang mau bikin contoh? Kita ganti aja contoh yang mazalah, sahabat dan seterusnya ini. Tapi tetap menggunakan mazalah dan khobarnya adalah khobar jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Izin Ustaz. Ya. Khobar Yang jumlah jumlah ismiyah. ismiyah ya, jumlah ismiyah. Kalau khobar jumlah fi'liyah itu sudah di bawahnya tadi. Yang yukimuna al-laila. Kalau ini kan yang jumlah ismiyah. Coba Kana silakan. Muhammadun Hmm? kana Muhammadun abuhu qaimun. Ah, bisa. Ya. Pakai yang mazalah. Mazalah Muhammadun. Oh iya, Mazala Muhammadun abuhu qaimun. Ya. Senantiasa Muhammad yang bapaknya itu adalah yang bapaknya itu Iya. berdiri. Ketiga, syibhu jumlatin. Az-zarfu awil jar wal majruru. Nahu bata at-ta'iru fauqa al-kusni. Ma zalal wa'izu alal mimbar. Wa'iz, orang yang memberi nasihat itu, ma zala, dia senantiasa berada alal mimbar, di atas mimbar. Bata at-ta'iru fauqal kusni. Nah, pada malam hari, bata at-ta'ir, burung berada di atas al-ghusni, dahan atau pohon. Nah, ya.
Berikutnya adalah ismu af'alil muqarabah warroja wasyuru. Nih, tanggung kita teruskan saja satu halaman ini. Tadkhulu kada wa akhwatuha. Nah, ada yang namanya kada. Ini di buku Jurumiyah nggak ada nih. Kada dan saudarinya. Dan dia termasuk atau dikatakan sebagai fiil-fiil mukorobah yang bermakna dekat. Bermakna korib. Terjemahnya hampir. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Nah, ya. Hampir-hampir. Albarku, petir, kilatan. Nah, tadkhulu kada wa akhwatuha alal jumlati al ismiyati. Masuk kepada jumlah ismiyah. Fatarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha. Wa taj'alu khabaraha al jumlah al fi'liyah. Nah, khobarnya itu, arah khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Pada mahal nasab. Fi mahalli nasbin. Nah, ya. Kada dan saudarinya dari sisi makna ada tiga. Ada fiil-fiil mukorobah, ada roja, ada syuru'. Nah, ini mukorobah itu ada kada, karoba, dan ausyaka. Sedangkan roja itu yang artinya semoga, ada asa, ada haro, ada ikhlaulaqa. Dan af'alus syuru' ini yang bermakna memulai, teman-teman. Maknanya apa? Memulai. Di antaranya ada bada'a, akhoda. Jadi setelah ini boleh langsung ada fiil mudhari' tanpa an. Ya. Syara'a, habba, qama, ansya'a, taufiqa, dan ja'ala. Coba kita bikin contoh. Dari kada. Silakan. Siapa yang mau bikin contoh kada? هذا البرق يخطف أبصارهم Hmm? هذا البرق يخطف Enggak, itu kamu antum nggak bikin contoh. Antum ambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, dibikin kalimat. هذا Oke. Nah, coba itu buat PR. Nanti dikirim ke grup. Ya, dikirim ke grup contohnya. Contohnya dikirim ke grup. Nah, masing-masing harus beda-beda. Sertakan sama artinya ya. Boleh di vote, boleh antum tulis. Kalau ngetiknya agak susah, nah, boleh antum tulis. Kasih harokat, kasih arti, fotoin, kirim ke grup. Nah, berikutnya yang kedua adalah afalur roja yang asa. Ayo, ada yang bisa bikin contoh asa? Asa artinya semoga, semoga Allah, nah, ya. Nah, semoga Allah menjadi isimnya. Kemudian khobarnya itu adalah fiil mudhari, kita kasih an. Saya kasih contoh. Contoh nih untuk asa. Asallahu an yu'tiya lana. Semoga Allah Subhanahu wa taala yu'tiya lana memberikan. Yu'ti a'ta yu'ti pakai ain dan ta. A'ta yu'ti. Yu'tiya lana memberikan kepada kita. Al-fursata. Al-fursata ini maf'ul bih. Dari mana? Dari a'ta yu'ti. Al-fursata lidzahabi ila Makkah al-Mukarramah lil umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-fursata kesempatan ya lidzahabi ila Makkah untuk bisa pergi ke Makkah lil umrah guna menunaikan atau li adai al umrah ya untuk menunaikan ibadah umrah. Amin. Berikutnya khobaru. Nah, nanti juga sama yang af'alur raja. Kalau af'alul syuru' tidak usah. Jadi kali teman-teman silakan bikin satu contoh dari af'alul muqarabah dan juga dari af'alur raja. Kirim di grup. Yang hadir ini ada 18 orang, baik ikhwan maupun akhwat.
Berikutnya khobar hadhil af'al. Khobaru hadhil af'al. Yajibu ayyakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ini Masya Allah. Ya. Khobar dari fi'il-fi'il ini dia harus tuh jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari bukan madi. Wa an yashtamila ala domirin yarbitu jumlatal khobari bil ismi. Yang dimana juga harus mencakup atas domir yang mengikat jumlah khobar dengan isim. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Iya, domir tersebut domir mustatir yang ada di dalam fi'il. Kadati syamsu tusyriku. Asyamsu domah isimnya kada. Tusyriku fi'il mudhari marfu alamatu rafihi. Fi mahali apa? Masih ingat gak? Tusyriku dia fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kalau di sini posisinya dia berarti fi mahali apa? Merofin. Kok raf'in? Kan dia Mahali. khobar kada. Kada sama seperti Oh, kada. Fi Nasbin. mahali. nasib. Nasbin. Fi mahali. Tuh, fi mahali. Nasbin. Fi Oh, iya. mahali nasbin. Paham ya. Jangan lupa fi mahali nasbin. Matahari hampir tusyriku apa tusyriku? Pakai kof ya, bukan pakai kaf ini. Hmm? Gelap. Tenggelam, ya, terbenam, melihat sunset. Begitu. Itu bukan majhul tadi ya? Apa? Bukan majhul itu ya, bukan ya? Tusyriku. Hai. Asyraqa, yusyriqu. Nah, Oh, iya. berikutnya. Hukmu khabariha min haitsul iqtiranu bi an. Nah, ini hukum khobarnya dari sisi bergandeng dengan an. Au tajarrud. Tajarrud kosong minha dari an. Yang pertama, yajibu iqtiranuhu bi an. Nah, wajib si khobar fiil mudhari'nya itu bergandengan dengan an ketika itu haro dan ikhlau laqa. Contoh, haral hawa'u an. Nah, an masuk ke fiil mudhari'. Khobarnya bergandeng dengan an. Ikhlau laqatis sama'u an tumtira. Nah, hampir. Ikhlau laqa itu tadi apa artinya? Roja. Semoga ikhlau laqa ya. Semoga Semoga. Ini wajib nih teman-teman. Semoga langit turun hujan. Yang kedua, yamtani'u iktiranuhu bi'an. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh bergandengan dengan apa? Dengan an. Nah, ya, tidak boleh bergandengan dengan an. Bersama dengan fiil-fiil syuru. Bada'a. Nah, ini khobarnya langsung aja fiil mudhari' rofa. Gitu. Tapi tetap fi mahalin nasbin. Cuman dia rofa. Karena kan nggak ada an. Beda seperti yang tadi. Yang ketiga sekarang. Yaktsuru, nah ini kebanyakannya iktiranuhu bi an. Kebanyakan dengan an. Tapi kalau kalau tidak dengan an boleh nggak? Boleh. Ya seperti asa, ausyaka. Kalau asa yang tadi saya contohkan kan dengan an. Saya mengambil kebanyakannya. Begitu. Asal maridu, nah ayat roha. Ausyaka, al-ghamam, ya dan seterusnya. Nah ya. Dan yang keempat adalah sedikit nih. Yaqillu iqtiranuhu. Sedikit dengan an. Di mana? Di kada dan karoba. Ya, afalul muqarabah. Kadati syamsu tusyriku. Karabasyita'u namanya yanqadi. Hampir selesai. Musim dingin hampir selesai. Asyita. Tamam, barakallahu fikum teman-teman. Jangan lupa tugasnya untuk dikirimkan di grup kalau bisa pagi ini.
Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.